Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Kenalin, nama aku Rangga Resik Agung. Teman-teman bisa lebih akrab manggil aku Rangga. Lalu saat ini aku sedang berkuliah di Universitas Borneo Tarakan, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Lalu saat ini aku berada di semester 2. Sebenarnya yang paling aku suka dari inovasi teknologi dan budaya di Google itu bukan cuma soal produknya yang canggih, tetapi lebih ke bagaimana Google itu memposisikan teknologinya untuk membantu manusia, bukan hanya sekedar pamer kecanggihan. Banyak inovasi Google yang terasa dekat sama kehidupan sehari-hari, yang emang notabene sering dipakai oleh mahasiswa, pelajar, dan bahkan masyarakat umum. Dan hal inilah yang bikin teknologi Google itu menjadi inklusif, bukan secara eksklusif aja. Lalu menjadi Google Student Ambassador ini adalah cara terbaik buat aku menyalurkan antusiasme, karena perannya bukan cuma sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai jembatan. Aku bisa berbagi pengalaman, pengetahuan, dan bahkan insight tentang teknologi itu ke teman-teman kampus dengan cara yang relevan dan tetap membumi. Bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi lebih ke ngajak belajar bareng gitu. Nah, lalu jawaban dari pertanyaan kedua, kalau aku bisa ngebayangin bisa buat acara touch and chill di kampus, aku bakal merancang sebuah kegiatan interaktif di mana permainan berkelompok yang santai tetapi tetap edukatif tentang teknologi Google. Nah, cara mainnya adalah mahasiswa itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, lalu setiap kelompok itu akan mengikuti sebuah permainan yang memanfaatkan teknologi Google, sehingga mereka tuh bisa langsung berinteraksi dengan tools tersebut. Salah satu permainan yang menurut aku cukup menarik adalah AI Prompt Challenge. Nah, dalam permainan ini, setiap kelompok itu akan diberikan sebuah tema atau tantangan yang unik dan sedikit out of the box. Seperti misalnya, buatlah ide bisnis kopi untuk mahasiswa yang suka begadang. Atau enggak, ciptakanlah ide acara kampus yang bisa bikin mahasiswa betah di kampus sampai malam, gitu. Nah, jadi setelah kelompok tadi mendapatkan tema tersebut, kelompok-kelompok dari mereka tuh harus menggunakan AI dari Google seperti Gemini untuk membuat prompt atau perintah yang kreatif, agar AI itu bisa menghasilkan ide yang menarik gitu. Nah, selanjutnya jawaban dari pertanyaan ketiga, salah satu pengalaman di mana aku harus berpikir out of the box itu terjadi ketika aku berada di lingkungan kerja tetapi yang sedang mencoba membuat konten media sosial. Nah, masalahnya cara pembuatan konten yang dilakukan oleh teman kerjaku tuh cukup konvensional. Artinya adalah konsep konten yang dibuat mereka tuh sangat sederhana, seperti misalnya hanya berupa video biasa dengan tambahan teks, tanpa pendekatan promosi yang menarik atau storytelling yang kuat, sehingga melihat kondisi ini aku tuh coba berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Nah, langsunglah aku tuh mencoba mengusulkan ide yang menurutku itu cukup out of the box, seperti misalnya aku menyarankan kepada mereka untuk membuat konten yang diawali dengan sesuatu yang menghibur atau relatable terlebih dahulu. Contohnya dengan melakukan stitch meme yang sedang viral, lalu di bagian akhir dilanjutkan dengan bagian promosi produk atau usaha. Gitu. Selain itu aku juga mengusulkan beberapa konsep lain, yaitu membuat video yang diawali dengan konsep fun fact atau enggak cerita menarik yang membuat penonton tuh penasaran, sehingga di awal video itu penonton tidak merasa seperti sedang menonton iklan gitu. Nah, barulah di bagian akhir video konten tersebut diarahkan ke promosi usaha yang ingin diperkenalkan gitu. Nah, terakhir jawaban dari pertanyaan keempat, jika terpilih sebagai Google Student Ambassador, pencapaian yang paling membuat aku bangga dalam 3 bulan pertama bukan hanya sekedar berhasil mengadakan satu acara teknologi di kampus, bukan, tetapi ketika aku melihat mahasiswa yang awalnya tidak terlalu peduli dengan teknologi mulai tertarik, mencoba, dan bahkan akhirnya menggunakan tools Google dalam aktivitas mereka sehari-hari gitu. Nah, seperti yang aku bilang di pertanyaan kedua tadi, salah satu cara yang ingin aku lakukan adalah membuat sebuah kegiatan dengan konsep santai dengan judul Play, Think, and Create with Google. Nah, konsepnya itu bukan seminar teknologi yang formal, tetapi kegiatan yang terasa seperti permainan dan diskusi agar mahasiswa itu lebih nyaman untuk ikut berpartisipasi. Nah, dan menurutku keberhasilan dalam 3 bulan pertama bukan hanya tentang jumlah acara yang diadakan, tetapi tentang lahirnya komunitas mahasiswa yang lebih kreatif, melek akan teknologi, dan berani mencoba hal-hal baru dengan bantuan teknologi. Nah, jika melalui konsep game dan interaksi santai tersebut, mahasiswa mulai tertarik dan aktif menggunakan teknologi, hal ini akan menjadi pencapaian yang paling membanggakan bagi diriku. Terima kasih.